Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai T4 yakni asas-asas pemungutan pajak. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Adriel Jo dan ada teman saya Adil Valdo Nenggolan. Dengan saya, Pak Ishak Basfadriansyah. Saya Tara Melani Sapangala. selamat menyaksikan. Halo semuanya. Temenin kami beraktivitas yuk. Hari ini kami mau challenge diri sendiri buat nemuin asas-asas perpajakan dalam kegiatan sehari-hari. Kedengarannya membosankan. Wait, kalian dapat pajak kalau kalian tahu betapa dekatnya asas-asas ini sama kehidupan kita sehari-hari. Let's go! Oke, kegiatan pertama, cek mutasi BRI. Nah, masuk juga nih akhirnya gaji makan kita. Tapi, coba lihat, kok potongan pajaknya beda sih? Padahal, kita kan sama-sama kerja perfect. Nah, ini dia yang disebut dengan asas equality atau keadilan. Jadi, beban pajak itu harus adil sesuai dengan kata Adam Smith bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan masing-masing atau ability to pay orang tersebut. Jadi, nggak ada tuh sebutan bahwa pajak yang mencekik karena semuanya itu sudah ada takarannya secara proporsional. Wah, haus banget nih. Aku beli minum dulu ya. Boleh. Ini kok ada tarif 11% nih, apa ya? Dan kenapa kok jumlahnya 11%? Bukan 12% atau 10,5% atau sesuai dengan keinginan penjualnya? Oh, ini mah sesuai dengan asas kepastian hukum atau asas preventif, yang dimana pemerintah itu nggak boleh main tebak atau membuat aturan tanpa adanya dasar. Jadi semuanya itu harus berdasarkan undang-undang, baik subjeknya siapa, objeknya apa, berapa tarif besarannya, serta kapan tarif itu dilakukan. Jadi kita sebagai warga negara itu tidak terkena pungli. Duh, tapi aku belum bayar pajak tahun ini guys, gimana? Santai aja, kalau zaman dulu sih emang ya bayar pajak tuh masih identik sama antrian panjang di kantor pajak. Tapi kalau zaman sekarang, kita tuh sambil rebahan pun bisa bayar pajak. Nih contohnya bisa lewat Perpres. Ini namanya asas convenience of payment, yang artinya pajak harus dipungut di waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling efisien dan memudahkan bagi wajib pajak. Selain itu, karena sudah serba digital, biaya mengut pajak jadi jauh lebih murah. Hal ini berkaitan langsung dengan asas ekonomi, di mana biaya pemungutan pajak nggak boleh lebih besar daripada pajaknya itu sendiri, karena efisiensi itu adalah kunci, guys. Ya guys, kalian tahu nggak kabar Ari sekarang gimana ya? Katanya itu bagus banget. Oh iya, gimana ya kabarnya? Gimana kalau kita video call dia? Boleh. Telepon nih dari Faiz. Oh iya. Halo Dek. Gimana Dek kabarnya Dek? Halo. Baik banget. Oh iya. Gimana di Singapura? Masih bayar pajak ke Indonesia nggak? Oh, pajak Singapura. Nah, seru nih pertanyaannya.
karena gue di sini kerja, jadi gue bayar pajak di sini karena penghasilnya dari sini. Tapi karena gue tinggal di sini lebih dari 183 hari, gue juga kena aturan tempat tinggal gue sekarang. Tapi tenang kok, Indonesia punya aturan biar warga negaranya gak kena pajak ganda yang memberatkan. Oke teman-teman, aku ada urusan. Duluan ya. Dadah, bye. Jadi teman-teman, karena aku berpenghasilan di Singapura dan bertempat tinggal di sini, sesuai dengan asas domisili dan asas sumber, maka aku dikenai pajak oleh pemerintah Singapura. Nah, jadi gimana teman-teman? Ternyata pajak itu bukan hanya soal bayar uang kan, tetapi di dalamnya terdapat fondasi ilmu yang menjaga kita agar tetap adil dan juga teratur. Tanpa asas-asas tersebut, pemungutan pajak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Cukup sekian buat The Day in Our Life kali ini. Semoga teman-teman semua bisa jadi lebih paham soal asas-asas dalam perpajakan. Sampai jumpa!